seringkali manusia sudah kehilangan kesabaran. Makanya disebutkan wa in sabarta, kalau engkau berhasil bertahan dalam kesabaran, tidak akan lama lagi. Bagi mereka yang sedang ada di bawah, nggak usah bersedih hati. Percayalah, engkau tidak selamanya di bawah. Dan juga engkau yang sedang ada di atas, percayalah, tidak selamanya engkau di atas. Dunia berputar dan tidak pernah berhenti. Lupakan saja masa lalu, nikmati saja hari ini, serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang, nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 268. Cetakan ini, cetakan Pak Afkar, halaman berapa nggak tahu? 215. Iya. Ya, Ghafilina ya. Oke. Gitu. Ya. Ja'aka. Al-Baraya, Al-Barara. Iya. Mana ya? Sini mas, sini. Coba bawa sini. Yang mana? Jangan ada gulamu ini. Ya pulang mana? Ini. Apa? Iya, ini. Ya, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dari. Ya pulang mana? 1, 2, 3, 4, 9 baris. Mana? Maksud bawahnya ya bulan sih. 3 kuntawanian ya. Itu katanya. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kunta ghaniyan, apabila engkau jadi orang kaya, muafian, yang sehat walafiat, masyghulan bimaksiatin, sibuk sehari-hari melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, ya, masyulan bima'siyatil haqqi azza wa jalla, fatubta, lalu engkau bertobat kepada Allah, an jami'il ma'asi wa zillat, dari semua kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan, ma dhahar minha wa ma batan, baik kesalahan lahir maupun kesalahan batin. Wasirta fis sahara, kemudian kamu melanglang buana ke padang pasir, ya, wal barari, dan juga ke berbagai macam daratan. Wa talabta wajhallahi azza wa jalla, dan kau berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'akal ikhtibar, nanti engkau akan diuji oleh Allah. Ini konsekuensi orang bertobat dari kemaksiatan. Begitu engkau bertobat, saya menjamin sesuai dengan janji Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa.
Malah Allah ya menghimbau kita suruh bertobat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Bahkan Allah menghimbau kita supaya tidak putus asa berharap mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Wala ta'asu min rahmatillah, wala ta'asu min rauhillah. Ada lagi min rahmatillah, ada lagi min rauhillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah berjanji akan mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Akan tetapi juga Allah juga sudah mempersiapkan pertobatanmu itu asli atau imitasi, original atau imitasi, emas asli atau emas dalban. Makanya diuji. Jadi siapapun orangnya yang menyatakan dirinya bertobat kepada Allah, bahkan siapapun yang menyatakan dirinya aku beriman, percayalah tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Sebab bagaimanapun Anda mau masuk sekolah jadi uji, betul nggak? Mau masuk perguruan tinggi, Pak Profesor, diuji nggak? Diuji. Mau masuk semua itu melalui ujian dulu, ada tes dulu. Makanya Allah mengatakan di dalam kitab sucinya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya saya terjemahkan dulu, afahasiban nasu, apakah manusia menduga atau mengira an yutraku akan dilepas, akan dibiarkan begitu saja. Ayyaqulu amanna, ketika mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, tanpa diuji, tanpa dicoba. Jadi pasti dicoba. Seorang perempuan juga sama seharusnya, ketika ada laki-laki datang menyatakan cinta kepadamu, diuji dong, jangan langsung diterima. Ya, coba cari teman cewekmu, suruh menggoda dia, tergoda enggak? Iya dong. Betul enggak? Atau langsung percaya aja? Nah, ini jadi apa namanya, Abdul Qadir Al-Jailani ini tidak sembarang, bukan pikiran dia, tapi memang petunjuk dari Allah, memang prosesnya begitu, akan diuji juga. Iya, kamu yang berdoa diuji. Malah saya mengatakan begini, orang yang bertobat dari kebiasaan buruk ngadu ayam, ngadu jago, sudah bertobat, di tangan saya bertobatnya, udah janji tidak lagi main jago. Tahu nggak? Setelah 5 tahun bertobat, masih sering jagonya datang di malam hari di otaknya, kok kuruk ngajak main ngadu jago lagi kok. Ada kerinduan dikiranya. Percaya nggak? Yang dulu tukang melacur 10 tahun bertobat, masih datang cewek saya itu ngajak ngelacur. Nah itu, nah ketika dia tergoda, namanya kambuh. Ya semacam itu, diuji. Berapa lama? 20 tahun baru diyakini tidak akan kembali itu. Ini bukan bentuknya lama. Ya, kebetulan itu kayak ini, kayak kadaluarsanya kasus pidana ya, 20 tahun gitu. Baru ya terjadi pembunuhan, 20 tahun baru tertangkap, lebih ya sudah, habis itu sudah layak, sudah berarti sudah selesai, udah kadaluarsa ya, kecuali pelanggaran HAM ya, itu nggak ada kadaluarsanya. Kalau kriminal biasa ada kadaluarsanya itu. Jadi siap-siaplah kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ja'akal ikhtibar, sekali lagi, setiap engkau menghadapi ujian, jangan cemas, jangan takut.
hadapilah dengan suka hati dan penuh semangat. Ya, untuk menghilangkan rasa takut menghadapi ujian, cobalah otakmu disetel bahwa setiap ujian itu pertanda ada kenaikan kelas. Anda mau naik kelas enggak? Kalau seandainya Anda tidak mau diuji, bisa naik enggak? Bisa enggak naik tanpa diuji? Ini Pak Profesor, ada nggak mahasiswa tanpa ujian langsung aja ujian akhir itu? Diuji juga akhirnya, atau tanpa ujian langsung dikasih ijazahnya seperti itu? Ya nggak ada. Hidup itu selalu dari ujian dan keujian. Nah, seorang mahasiswa sampai S1 berapa semester tuh? 9 ya. Berarti untuk dapat sarjana S1 strata 1 harus menghadapi 9 kali ujian. Nah, sekarang saya nanya, Anda yang dari sini sudah diuji berapa kali? Ketika Anda dalam hidup tidak pernah menghadapi ujian, berarti Anda dalam hidup Anda ngendong. Ngerti ngendong? Beli munggah-munggah. Kelas 1 aja. Iya, itu persoalannya. Itu nah. Jadi ikhtibar, tapi dalam Al-Qur'an dikatakan ikhtibar, tapi wahum la yuftanun. Fitnah dengan ikhtibar itu berbeda. Dengan bala berbeda. Dengan musibah berbeda. Kalau musibah itu adalah ujian, jawaban yang ditunggu adalah berserah diri kepada Allah. Wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau mihnah, imtihan, diuji dengan yang disebut imtihan, artinya jawabannya ditunggu adalah kecerdasanmu. Tapi kalau ikhtibar, yang ditunggu adalah pengalaman hidupmu. Ya, kalau fitnah, yang ditunggu jawabannya adalah kearifanmu, ya, kebijakan kamu. Itu bedanya. Semua ujian dibedakan semuanya itu. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak tahu dah, mungkin semuanya ujian semua ya. Ikhtibar ujian, fitnah ujian dan sebagainya. Itu kajian terminologinya semacam itu. Kemudian ja'at kal balaya, berbagai macam belai. Ini balaya juga sudah di Indonesia akan menjadi belai, itu kata-kata bala ya, balaya zamannya. Berbagai macam belai, fatatlubu nafsaka, atau fatatlubu nafsuka, lalu dirimu meminta, maka natfi, seperti apa adanya, pernah adanya, minad dunya wal afiyah, dari dunia dan afiyah. Fala taqbal minha wa ta'tiha dzalika. Nah, nanti ketika diuji, nanti dirimu akan merindukan, kepengen kaya lagi, kaya dulu. Begini, kita ngaji nggak usah banyak ya, tapi yang penting masuk. Ada orang datang kepada Pak Kiai. Ini terus story ini. Nggak usah disebut namanya lah. Minta dibimbing ingin bertobat. Kata Pak Kiainya, kamunya dosanya apa? Pak Kiai, saya ini pelacur, melacur di Jakarta. Oh gitu. Berapa lama ya? Mungkin ada 10 tahun. Iya. Kata Pak Kiainya, bisa diterima dosamu 10 tahun melacur. Yang 1 kali aja dirajam aja, apalagi 10 tahun.
ya disate lah. Jadi supaya doamu diterima, saya mau nanya dulu, selama 10 tahun kamu melacur, apa hasilnya? Ya saya punya sawah 14 hektar, punya rumah, punya mobil, dan lain-lainnya. Kalau doamu mau diterima, itu harta hasil melacur harus kau buang semuanya itu. Dan kalau kamu masih makan hasil pelacuran, tidak mungkin dosamu itu diampuni Tuhan. Ya wis Pak Kiai mau kono aja beli sida tobat teh. Ya kan melarat maning. Ya kan terbaik dia harus miskin lagi. Nyong dia tuh dulu ke Jakarta tuh kepengen kaya, kepengen punya rumah. Ketika dia sadar bertobat harus dibuang lagi, harus miskin lagi. Sekalipun yang kena musibah jatuh miskin, masih pengen kaya lagi kok. Ini kan seperti itu. Itu semacam itu. Jadi artinya disinilah perlu ada bimbingan bukan kepada pelacur yang bertobatnya, tapi kepada kiai yang membimbing umat juga harus ada pelatihan-pelatihan. Nggak boleh dong begitu tuh. Jadi ya kalau ada foto, ya sudah, mangga silakan. Kapan? Sekarang. Ayo baca syahadat lagi. Ayo mandi. Yuk ikut sholat taubat dengan saya. Udah semua dosa mau diampuni selesai. Nanti juga kalau dia taubatnya itu betul-betul taubat nasuha, nanti dengan sendirinya akan terjadi peningkatan kualitas. Akan terjadi peningkatan kualitas. Bukan harus dibuang semua hartanya. Ditambah lagi juga bagi saya harta hasil pelacuran itu bukan hasil perampokan, bukan. Seorang pelacur dapat uang tidak ada yang dirugikan dan dia terima uang juga ikhlas ridho. Loh, tawar menawar enggak? Ada kesepakatan enggak? Udah selesai. Iya, jadi haramnya itu adalah bukan uang pemberian, tetapi merusak dirinya sendiri. Ya, merusak. Apakah itu berupa penyakit, apakah itu penyakit AIDS, apakah itu Vietnam Rose, apakah itu gonore atau sepilis dan lain sebagainya. Yang jelas penyakit psikologis tidak bisa dihindari. Kalau tidak depresi berat ya bipolar. Kenapa? Karena dia menghancurkan dirinya sendiri, melayani seseorang laki-laki yang tidak disukainya, menyerahkan dirinya untuk diacak-acak semacam itu. Sadar nggak? Itu kan penderitanya kan di situ. Menderita mereka itu. Kalau uang mah nggak ada urusan. Yang haram itu adalah merusak dirinya sendiri itu. Nah ya, itulah makanya terima saja dulu. Kapan tepatnya? Ya sekarang saja sekalian. Bagaimana caranya? Yuk mandi dulu, mandi tobat dulu. Yuk baca syahadat. Yuk kita sholat tobat. Terus katakan semua dosamu sudah diampuni Tuhan. Selesai. Nanti juga kalau itu dengan sendirinya tobatnya diterima, akan dibimbing oleh Allah. Bagaimana dia mengelola, bagaimana dia ke depan akan diatur sendiri. Bukan tugas kiai, Allah yang membimbingnya. Iya, akan ada peningkatan kualitas. Itulah maksud saya. Jadi artinya bahwa ini saya bukan lagi membela pelacur ya, bukan ya? Atau membela, bukan? Enggak lah. Ya enggak lah. Jadi artinya sampai begini Pak Profesor. Ada seorang pelacur pulang ke kampung, di kampungnya lagi ada pembangunan masjid. Dia nyumbang 5 juta. Ya, hasil rapat di desa saja, swadaya masyarakat itu hanya dikenakan 500.000 per kakak kan kesepakatannya. Ini seorang pelacur sendirian 5 juta, 10 kali lipat. Itu uangnya dilemparkan ke mukanya.
dibilangnya uang najis. Masa bikin masjid pakai uang najis begini gitu. Ya, sampai perempuan tuh nangis. Terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, komentar macam-macam, sampai akhirnya diangkat dalam Bahsul Masail, kumpulan para ulama Bahsul Masail Nahjul Maram yang saya ketuanya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya sumbangan untuk masjid dari seorang pelacur? Para kiai yang hadir jawabannya macam-macam, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang syubhat. Ya, kalau yang syubhat dikiaskannya dengan jaringan seser di depan masjid di jalan raya, yang cuma kan belum tentu uang halal semuanya. Mungkin ada copetnya, ada malingnya, ada penipunya, ada koruptor segala macam kan. Ya, nggak semuanya gitu kan. Jadi syubhat lah. Dan juga kita tidak memastikan uang 5 juta yang diserahkan sumbangan untuk masjid itu apakah hasil melacur ataukah warisan dari orang tua, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya menyalahkan imam masjid yang sok menganggap dirinya paling suci sendiri. Itu salah. Ya, coba perempuan tadi sebetulnya menyumbang masjid itu hanya satu, keinginan yang tersembunyi, dan saya bisa baca, kepengen diaku sebagai muslimah. Kita lagi molak gitu. Saya kan lagi cari duit. Mau nggak mengaku di muslimah? Apa berat nih diakui? Kan gitu. Nah, akhirnya para kiai yang setelah mereka menjawab semuanya, ketua akhirnya terakhir jawabannya, bagaimana ketua? Haram tak halal? Saya bilang saya malas, tidak bisa menjawab halal dan tidak bisa menjawab haram. Tapi saya ingin menyalahkan imam masjid yang memperlakukan kasar. Orang datang baik-baik kok, bukan nipu, mau ngasih uang kok dilemparkan lagi. Orang datang menyumbang masjid, berarti niatnya baik atau jahat? Kok dijahati? Lalu mereka bertanya, jadi diterima? Ya diterima, masa ditolak? Berarti halal. Saya tidak bilang halal. Diterima, dipakai nggak? Ya dipakai, berarti boleh. Saya tidak bilang boleh. Masa uang dibakar, yang bos pakai dong, apa? Tapi uang itu dipakai jangan beli keramik buat tempat sujud, beli kloset buat tempat kencing. Kok begitu? Ya kan asalnya dari kencing, dikencingin lagi aja. Asalnya dari kencing, dikencingin lagi, kan sudah adil kan berarti kan? Iya, itu artinya. Beginilah. Malah justru saya memperhitungkan, jangan-jangan Allah memberi hidayah kepada seorang pelacur kembali ke jalan yang benar, mungkin gara-gara kebaikan dia nyumbang masjid kok. Mungkin nggak Profesor? Jadi Allah dari kebaikan itu, ya iya dong, siapa tahu. Nah ini kita kan aneh, kalau sumbangan dari pelacur ditolak, kalau sumbangan dari seorang koruptor yang menghisap darah rakyat dimuliakan. Betul nggak? Dikasih karpet merah, bawa wartawan lagi ekspos di koran. Ya, padahal yang disumbangkan darah rakyat kan. Ini kan darah dia sendiri kok, tidak ada darah lain. Dan itu persoalannya. Jadi kita sendiri, selagi kita beragama masih terikat dengan hitam dan putih, hukumnya haram tak halal, nggak selesai dan nggak maju-maju akhirnya. Sampai ini HP, boro-boro bikin HP-nya berinteraksi dengan teknologi belum mampu. Masih aja ditanyakan bagaimana hukumnya Pak Kiai ngantongi HP, dibawa berak, di HP-nya ada rekaman Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Paham nggak Bagaimana hukumnya ngantongin HP, di HP ada rekaman
Al-Quran dan dikantongi sambil berak. Bagaimana hukumnya? Ini kan pertanyaan konyol. Saya tidak menjawab, tetapi saya tanyakan lagi. Saya bertanya lagi, bagaimana hukumnya orang yang hafal Quran boleh berak enggak? Bedanya ini rekaman elektronik, kalau ini rekaman biologi, sama aja kok. Iya. Gimana lagi? Itu persoalannya. Jadi kita kembali bahwa akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah al-ikhtibar. Nah, tetapi kemudian di sini ja'atil balaya. Al-bala dengan ikhtibar itu sangat berbeda. Mungkin maksudnya setelah diuji oleh Allah, dia akan dicoba oleh Allah dengan berbagai musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan hidup. Jadi artinya kita setelah diuji jatuh miskin dan sebagainya, dia akan muncul kerinduan seperti dulu, kepengen kaya lagi, kepengen sehat lagi dan sebagainya. Itulah kira-kira. Wa talabta wajh Allah. Mana itu? Ja'akal bali wa talabat nafsaka makanat fi. Wala fala taqbal minha wa ta'tiha dzalika. Fa in sabarta, apabila engkau bersabar, hasalalaka min mulkid dunya wal akhirah. Tapi kalau engkau tetap bersabar dan percayalah, ujian Allah tidak akan selamanya. Ya, sangat sebentar sekali kok sebetulnya, enggak berlama-lama kok. Ya, diuji, ya, hasalalaka min mulkid dunya wal akhirah, nanti engkau akan mencapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Saya juga pernah diuji seperti itu sampai mencapai titik nadir, nol semuanya, habis ya, kembali kepada nol lagi ya, sampai akhirnya saya ditanya, masih percaya? Aku masih tetap percaya. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Ya, aku tidak akan bergeser di depan pintumu apapun yang terjadi. Ya, sehingga saya yakini apapun yang Allah ambil dari diriku, saya yakini pasti aku akan diberi penggantian yang lebih baik lagi. Makanya tidak ada kekecewaan sedikit pun ketika Allah mengambil apapun. Silakan, aku yakin akan diganti yang lebih baik. Seperti mobil sudah rusak, sering mogok, ya kan? Kayak kemarin Karawang tuh mau ke laut, mau di jalan, ya sering mogok, dia diambil aja, diganti yang baru, mau nggak? Pak, kalau mobilnya udah tua, diganti yang baru, mau nggak? Nah, ini banyak sekali dalam persucian, seringkali manusia sudah kehilangan kesabaran. Makanya disebutkan wa in sabarta, kalau engkau berhasil bertahan dalam kesabaran, tidak akan lama lagi. Bagi mereka yang sedang ada di bawah, nggak usah bersedih hati. Percayalah, engkau tidak selamanya di bawah. Dan juga engkau yang sedang ada di atas, percayalah, tidak selamanya engkau di atas. Dunia berputar dan tidak pernah berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku,
tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.